Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah sore ini dalam keadaan terang bisa hadir di tempat yang paling mulia yakni masjid. Mudah-mudahan langkah kita menuju ke masjid itu sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan diangkat derajatnya oleh Allah, dan dosa-dosa serta kekeliruan yang pernah kita lakukan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullah taala. Pada pertemuan lalu kita bacakan hadis yang cukup panjang. Masih ingat ya Pak? Ini mau ditafsiri ya, mau dijelaskan. Hadis yang cukup panjang, Allah akan menguji abros, akro, dan a'ma. Allah ingin menguji orang yang terkena penyakit lepra, orang yang botak, satu lagi masih ingat? Buta ya, buta. Allah kasih semuanya pembaliannya, dan Allah kasih kekayaan yang luar biasa. Bagaimana endingnya orang yang kena penyakit lepra? Bersyukur apa ingkar kepada Allah? Ingkar kepada Allah. Kemudian orang yang botak nggak punya rambut, ingkar sama. Sedangkan orang yang a'ma, buta, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya. Wa hadza hadis azimun wa fihi mu'tabarun. Ini hadis yang sungguh luar biasa. Tapi tidak saya ceritakan ulang ya. Nah, ini luar biasa hadisnya. Di dalam hadis itu mengandung berbagai pelajaran yang perlu kita ambil. Fa innal awwalain jahadan nikmatallahi. Nah, dua orang yang pertama yaitu orang yang terkena penyakit lepra dan satu orang yang rambutnya botak. Nah, mereka mengingkari nikmat Allah. Maka ketika ditanya oleh orang yang wujudnya seperti dia saat dulu masih sakit dan masih botak, apa yang dikatakan? Harta ini kami dapatkan turun temurun dari nenek moyang saya, dan urusan saya banyak. Nah, itu namanya apa? Mengingkari nikmat Allah. Dia berpikiran nikmat itu
bersumber dari manusia, dari nenek moyangnya. Fama aqarallahu lillahi binikmatin. Dia tidak mau mengakui kalau nikmat itu bersumber dari Allah. Dia lupa, walaupun awalnya dia paham kondisi dirinya sendiri. Wala nasaba ni'mata illal mun'im biha. Nah, kedua orang itu tidak menisbatkan, tidak menghubungkan kenikmatan itu kepada mun'im. Mun'im adalah zat yang memberi nikmat. Dengan nikmat itu, dua golongan ini tidak menisbatkan, menghubungkan kalau nikmat itu bersumber dari zat Allah yang telah memberikan kenikmatan. Wala adya haqqa lillahi fiha. Nah, termasuk di dalamnya tidak mau dia menunaikan hak atau kewajibannya kepada Allah. Nah, ketika ada orang yang menyerupai dia lepra, minta bekal, dikasih tidak? Tidak dikasih. Ketika orang yang menyerupai botak kemudian minta sesuatu, dikasih tidak? Tidak. Nah, berarti dia tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikasih ya, dengan alasan urusan saya itu banyak, yang saya nafkah itu jumlahnya banyak. Fahalla alaihi masuk, maka halal baginya mendapatkan kemurkaan. Nah, berarti Allah kemudian menimpakan kepada mereka berdua adalah dengan asuhat kemurkaan, murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua golongan, yaitu yang penyakit lepra dan yang kedua yang penyakitnya botak. Wa ammal a'ma fa'tarafu bi ni'matillahi. Adapun manusia yang diuji oleh Allah lewat malaikat yang menyerupai orang yang buta, kemudian diusap, dia butanya sudah selesai, kemudian dikasih, masih ingat kemudian dikasih apa? Kambing. Maka kambingnya sebanyak lembah, isinya kambing semuanya. Kemudian malaikat datang lagi dengan wujud orang yang buta seperti dirinya saat itu. Kemudian dia mengetahui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah. Fa'tarafu, dia tahu ya. Dia tahu kalau nikmatnya dari Allah. Kalau golongan yang kedua ini itu tidak mengetahui kalau nikmat itu dari Allah. Taunya adalah dari dirinya atau dari nenek moyangnya. Padahal dia sebenarnya tahu, tapi mengingkari nikmat dari Allah. Maka ada pun orang yang a'ma, yang buta, dia tahu bahwa nikmat itu adalah dari Allah. Wa nasabaha ila man an'ama alaihi biha, dan dia mampu mengintegrasikan, mengkoneksikan bahwa nikmat yang diberikan itu adalah bersumber dari Allah. Dia tahu nikmatnya adalah karena Allah dan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqallahi fiha, dia tunaikan haknya Allah dengan harta yang dimiliki. Maka ketika malaikat mendatangi kepada dia, apa yang dikatakan? Ambillah sesukamu dan tinggalkanlah sesukamu. Berarti disuruh mengambil sesukanya orang yang buta tadi, padahal dia adalah malaikat. Ambillah semuanya. Padahal oleh malaikat tidak diambil. Maka malaikat hanya mendoakan. Nah, maka orang yang a'ma ini wadahaqqallahi fiha, dia menunaikan hak Allah di dalam mengelola nikmat yang bersumber dari Allah. Fastahiqur ridha minallahi biqiyamihi bisukrin ni'mati bima
bi arkani syukri salasalati la yaqumu syukra illa biha. Maka dia berhak mendapatkan ridhonya Allah. Kalau yang golongan yang pertama dua tadi suhat, mendapat murka dari Allah. Yang nomor dua itu dia mendapatkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kaitan dengan harta ini, apakah kita akan menjadi golongan seperti orang yang kena penyakit lepra, atau orang yang botak kemudian Allah kembalikan dirinya menjadi tidak sakit, kemudian tidak botak, dan semuanya dikasihkan, kenikmatannya dikasihkan, ontanya selembar, kerbonya, sapinya selembar, tapi dia ingkar kepada Allah. Atau yang kedua, yaitu orang yang awalnya buta kemudian disembuhkan, dikasih kenikmatan berupa kambing yang banyak. Ketika Allah meminta, hakikatnya itu kan kita menunaikan haknya Allah. Jadi kan wa ada haqqallahi fiha. Allah punya hak. Allah punya hak atas harta yang Allah titipkan sama kita. Kalau Allah punya hak, itu berarti milik Allah. Dan itu tidak semuanya, tunaikan haknya. Tidak untuk memberikan semuanya, haknya ditunaikan. Kalau kita sudah punya kekayaan mencapai nisab, sudah jatuh tempo haul, keluarkan zakatnya. Itu namanya menunaikan haknya Allah. Haknya Allah ditunaikan. Kewajiban kita adalah memberikan, walaupun sebenarnya itu bukan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menunaikan hak-haknya Allah itu berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan, maka Allah memberikan keridhaan kepada orang itu. Kalau dilihat nikmat itu dalam pembahasan ini ada dua, yaitu nikmat berupa fisik, yang kedua nikmat berupa harta. Berupa fisik, Allah yang tadi kasih apa? Kasih buta, kemudian dia sembuh lagi, bisa melihat orang lain, itu adalah sebuah kenikmatan. Sedangkan yang tadinya miskin, kemudian Allah kasih honam yang satu lembar, itu adalah juga merupakan kenikmatan. Nah, orang yang menunaikan hak Allah itu, dia berhak untuk mendapatkan ridho. Fayastahiqur ridho minallahi. Dia berhak mendapatkan ridho Allah. Berarti kewajiban Allah memberikan ridhonya. Kalau haknya Allah tadi, hamba itu kewajiban menunaikan haknya Allah. Jadi sama-sama punya hak dan punya kewajiban. Ketika kita punya harta, maka kewajiban kita menunaikan hak-haknya Allah. Nah, setelah kita menunaikan kewajiban haknya, maka akan kita terima. Ini kewajiban Allah. Allah memberikan ridho kepada orang itu. Kenapa? Dia bisukrin ni'mati, karena dia syukur nikmat. Kalau yang pertama adalah dia kufur nikmat. Nah, orang yang nomor dua ini, dia telah menunaikan rukun syukur. Dijelaskan bi arkani syukri salasa. Nah, dia telah menunaikan rukun-rukunnya syukur. Ternyata syukur itu ada rukunnya, Pak. Tidak hanya Islam ya, tapi menurut buku ini. Nah, ini allati la yaqumu syukra illa biha, yang tidak bisa ditunaikan syukur kecuali dengan tiga hal itu. Yang namanya bersyukur berarti apa? Ada tiga komponen. Kalau tiga itu tidak ditunaikan, berarti tidak syukur. Kalau lawannya syukur adalah jahadah atau ingkar, ya, ingkar terhadap nikmatnya Allah. Coba kita lihat, yang tidak akan tegak syukur itu kecuali dengan
rukun syukur yang ada 3 itu. Wahia al-iqraru bin ni'mati. Yang pertama, harus mengakui itu sebuah kenikmatan. Yang pertama, mengakui dulu kalau itu sebuah kenikmatan. Yang pertama, kalau nomor pertama tidak dipenuhi, nggak bisa selanjutnya. Saya diberi, kalau bisa melihat ini ya, walaupun pakai kacamata ya, tidak pun ya bisa. Arkan syukri salah tidak bisa ya, tapi kadang kurang jelas Pak, jadi kadang tak sambung gitu ya. Itu ya kenikmatan Pak. Kenikmatan masih bisa pakai kacamata, itu sebuah kenikmatan harus diakui. Ya. Wahia al-iqrar bi ni'mati, yang pertama harus mengakui itu nikmat. Kalau orang nggak mau mengakui nikmat, maka tidak mungkin nanti memenuhi rukun yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya. Akui dulu itu adalah nikmat, bagaimanapun kondisinya. Hanya kita itu kalau diberi nikmat itu kadang lupa, ingatnya saat diberi musibah. Padahal kata Allah, fitnah itu ada 2 ya. Kemarin fitnah ada 2, yaitu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyusahkan. Orang taunya yang namanya ujian itu yang menyusahkan. Allah kasih susah, sabar dia. Begitu. Tetapi ketika diberi kenikmatan, terkadang dia lupa dengan Allah. Maka yang pertama, mengakui dulu ini adalah kenikmatan. Saya bisa makan, ini nikmat. Walaupun makannya sudah dikurangi, ini kenikmatan, harus diakui itu kenikmatan. Apakah orang sakit ada nikmatnya? Ada. Kalau dia mampu mengakui itu sebuah kenikmatan. Apa contohnya? Dengan sakit kita diberi kesempatan untuk banyak istirahat. Nggak usah ke masjid, tak sugeng. Ya, nggak usah ke masjid. Enak gak? Nggak usah ke masjid, tapi insya Allah pahalanya sholat di masjid. Kenapa? Karena Pak Sugeng biasa ke masjid. Coba bayangkan, orang biasa ke masjid jamaah 5 waktu, tahu-tahu Allah kasih sakit. Jangan memaksakan ya, jangan memaksakan di rumah sakit inginnya ke masjid, bawa impulse gitu ya. Tidak usah, Allah sedang kasih kenikmatan itu. Tidak usah datang ke masjid, sholatnya sambil berbaring, tapi insya Allah pahalanya sempurna seperti sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena sesuai kebiasaan yang dilakukan. Kenikmatan. Tapi kalau tidak diakui itu sebuah kenikmatan, maka tidak bisa melanjutkannya. Hadirin rahimakumullah. Lanjut ya. Wahia al-iqraru bi ni'mati. Ini yang nomor 1. Yang kedua, wa nisbatuha ilal mun'im. Nah, kemudian kalau itu sudah dari sebuah kenikmatan, dihubungkan kalau nikmat itu sumbernya dari mun'im, zat Allah yang memberi kenikmatan. Ya Allah, saya kok nikmat ya bisa makan sate gitu ya. Udah itu mengakui. Kemudian hubungkan, dinasabkan. Berarti kan dinasabkan kepada mun'im, dihubungkan bahwa kenikmatan itu kepada zat yang memberi nikmat. Maka ketika orang habis makan doanya apa? Orang setelah habis makan doanya apa? Alhamdulillah illadzi
al-amana wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu salah satu doa ya. Ada doa yang lain. Alhamdulillahilladzi al-amana hadza wa razaqana bi ghairi haulin minni wala quwwah. Habis makan itu Pak, dia hapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Habis makan dosanya dihapus. Nikmat enggak? Nikmat. Doanya tadi alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani bi ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau enggak ya yang doa yang lama enggak Pak? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Nah, coba makan dosanya dihapus. Jadi makan itu bisa menjadi penghapus dosa. Kalau dinisbatkan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza. Ya Allah, aku bersyukur, saya memujimu yang telah kasih makan kepada saya. Jadi yang kasih makan siapa? Allah coba. Kalau sudah mengatakan ya Allah, saya makan sate kok nikmat ya, saya makan kangkung kok nikmat ya, saya makan burger kok nikmatnya, itu sudah mendapatkan satu rukun, mengakui itu sebuah kenikmatan. Tambahi yang kedua, nasabkan kepada Allah. Maka habis doa, ya habis makan berdoa. Segala puji bagi Allah yang telah kasih makan kepada saya dan kasih rezeki kepada saya, yang tidak ada daya dan kekuatan dari saya kecuali dari Engkau. Coba makan saja itu adalah kekuatan dari Allah. Maka yang kedua, nisbatkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dinisbatkan kepada yang lainnya. Kalau pembahasannya kemarin itu nikmat itu dinisbatkan ke siapa? Min ilmi, ya, dari kepintaran saya mencari uang. Nah, orang kan demikian dikatakan. Ini karena kecerdasan saya, ini karena kepintaran saya mencari rezeki. Kata siapa? Kata Qarun, gitu. Kata Qarun demikian. Walaupun Qarun sudah meninggal, tapi karakter Qarun terus ada sampai sekarang, ya enggak? Masih ada sampai sekarang. Orang yang karakternya, wah ini kan karena kecerdasan saya, ini kehebatan saya cari uang, ini karena manajemen saya. Tidak, kata Allah, dia fitnatun. Kata Allah apa? Dia fitnatun. Itu adalah ujian dari Allah. Nah, jangan dikira dikasih kenikmatan yang banyak itu hasil usaha sendiri. Itu Allah sedang kasih ujian sama kita. Mau pilih kaya apa miskin, Pak? Orang miskin hisabnya sedikit. Bahkan nanti yang masuk Islam itu, yang masuk surga itu yang kaya berapa, yang miskin, Pak? Yang miskin. Ya, yang miskin dihisab apanya? Nggak ada itu dihisabnya, nggak ada masuk. Auditnya ringan gitu ya. Ayo, mau milih yang mana? Milih yang ringan apa yang sulit? Masuk gang. Kita mindsetnya mindset orang kaya, ya. Kenapa? Dengan kekayaan itu bisa digunakan untuk fisabilillah. Nek kaya ngono iki ora rasa sekian, mending aku larat wae apa auditnya di akhirat mudah, karena jauh di tanah nggak punya nikmat toh. Dari mana? Lu nggak kerja, dihabiskan untuk apa? Nggak ada gitu ya. Jadi hadis Nabi itu kadang lihat setting sejarahnya ya, sejarahnya. Jadi Nabi kalau ketemu orang
yang kaya, bagaimana sabda Nabi ya? Diperhatikan. Kalau Nabi bertemu dengan orang yang fakir, bagaimana sabda Nabi? Nah, harus dilihat setting sejarahnya atau ada asbabul wurudnya di sana. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah wanisbatuha ilal mun'im. Hubungkan nikmat itu kepada Allah. Oh, ini Allah yang memberi kenikmatan. Kira-kira kalau sudah menghubungkan kepada Allah, orang yang punya kenikmatan yang banyak itu sombong apa tidak? Insya Allah tidak. Tidak mungkin sombong. Karena apa? Itu dari mun'im, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bizilha fi ma yajib. Sedangkan yang ketiga adalah membelanjakannya sesuai kewajiban. Ini yang nomor 3. Dibelanjakan kenikmatan itu sesuai apa yang jadi kewajiban orang itu. Kita harus tahu kewajiban kita, ya. Kalau sudah mengakui itu sebuah kenikmatan, sudah mampu menghubungkan ini bersumbernya dari Allah, maka tinggal yang ketiga, didistribusikan, dibelanjakan sesuai apa yang menjadi kewajiban baginya. Apa yang wajib? Nah, distribusikan. Kalau hanya berhenti sampai nomor 2 nggak bisa. Banyak orang yang berhenti sampai nomor 2. Ini kenikmatan dan ini dari Allah. Tapi yang nomor 3 tidak mau. Ini tidak memenuhi rukun syukur. Kalau tidak memenuhi rukun syukur berarti belum bersyukur. Dia baru mengakui itu kenikmatan, dia baru mengakui itu sumbernya dari Allah, tapi tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Allah. Kewajibannya banyak. Maka orang muslim ya harus niatnya niat kaya, upayakan kaya, atau kerjanya tinggi, biar apa? Kenikmatannya banyak, kemudian bisa memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat banyak sekali yang mereka itu menunaikan haknya dengan kekayaan yang diberikannya. Yang ketiga adalah bagaimana mengaturnya, membelanjakannya, mendistribusikannya sesuai yang apa yang jadi kewajibannya. Di antara kewajibannya yang adalah zakat. Yang pertama adalah zakat. Maka pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat dia perang. Nah, bahasanya ya dimusuhi, diperangi itu sampai dia mau keluarkan zakatnya. Karena memang zakat harus diambil, Pak. Jadi ambilin itu harus mengambil, bukan menerima. Kalau dalam Al-Quran terus mengambil, Pak Saudara. Ambil. Pada zaman Rasul begitu, ambil. Diambil berkali-kali tidak mau, ya sudah, biarkan, tolak zakatnya. Gitu ya, ditolak zakatnya. Diberikan, ditolak. Ada 3. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau udah lanjut ya. Jadi rukun syukur itu ada 3. Saya ulangi. Yang pertama, akui itu sebuah kenikmatan. Jangan mengingkari. Kita mohon maaf ya, saya banyak mengingkari, Pak. Saya banyak ingkar, tidak mengakui itu sebuah kenikmatan. Kalau sakit dengan sehat itu lebih banyak mana kita? Sehat sama sakit lebih banyak mananya? Itu diingat-ingat, lebih banyak sehatnya. Pandemi
dengan tidak pandemi lama mana? Ini yang sering kita kufur nikmat. Guru mulang 100 anak, satu ngeyel lah, satu ngeyel nilainya jelek, nggak pernah masuk, kan dari angin. Nah, diceritakan yang satu, dia lupa yang 99. Kadang begitu ya, kadang begitu. Itu yang pertama, mengakui itu sebuah kenikmatan. Sedangkan yang kedua adalah menasabkan, menghubungkan pada zat Allah yang menerima. Kemudian yang ketiga, kemudian membelanjakan kenikmatan yang dimiliki sesuai dengan kewajibannya. Qala al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, ada fututnya, fi Madarijis Salikin juz sani. Nah, ini dinukil ya, pendapat Ibnul Qayyim rahimahullahu dinukil dari kitab yang namanya kitab Madarijus Salikin juz 2 halaman 100. Oh, ini halamannya kok 13 sampai 144 ya. Mungkin 130 ya. Jadi dinukilkan begini. Jadi pengarang kitab ini mencoba menukil pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Dengar ya. Aslu sukri wa al-i'tirafu bi in'amil mun'im ala wajhil khudu'i lahu. Syukur itu kata siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah taala, asal syukur itu atau makna syukur itu pada dasarnya adalah mengetahui sebuah kenikmatan yang bersumber dari Allah yang memberi nikmat dengan cara merendahkan diri kepadanya. Itu makna syukur. Syukur berarti mengetahui kenikmatan-kenikmatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya syukur. Sehingga pertama adalah al-i'tirafu bi in'amin. Ini yang pertama, sesuai dengan tadi rukun syukur. Jadi tahu itu kenikmatan. Jangan sampai kita tidak tahu itu kenikmatan. Jangan sampai itu kita lupakan. Minum ini nikmat ya. Harus akui. Alhamdulillah, minum kok rasanya nikmat, gitu ya. Kenapa kok rasa nikmat? Walaupun dapat batuk ya, tapi ada nikmatnya. Apa? Masih bisa bernapas. Gitu, walaupun nanti ada batuk yang lainnya. Syukur itu pada dasarnya adalah mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari wudu lahu harus tunduk, wazili wal mahabbah. Yang kedua adalah merendah, tunduk, merendah, wal mahabbah dan cinta. Ada 3 komponen Pak. Menurut Ibnu Qayyim ada 3 komponen dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 adalah tunduk, 2 merendah, yang ketiga adalah cinta. Nah, apabila 3 itu ada pada seseorang, maka dia mendapatkan nilai syukur kepada Al-Mun'im yang telah memberikan sebuah kenikmatan. Lanjutnya, faman lam ya'rif
nikmata bal kana jahilan biha lam yaskurha. Yang pertama, apabila ada orang tidak tahu, tidak mengetahui itu sebuah kenikmatan, bal kana jahilan, bahkan dia bodoh, maksud itu tidak tahu. Yang pertama, apabila orang nggak tahu itu adalah sebuah kenikmatan yang bersumber dari Allah, dia tidak akan bisa bersyukur atas nikmatnya. Kalau orang belum sampai pada tarapan tahu itu sebuah kenikmatan, maka tidak mungkin dia akan bisa bersyukur. Kenapa? Oh, nggak tahu itu sebuah kenikmatan. Ini bukan nikmat dari Allah, ini azab gitu ya. Maka nggak mungkin, dia tidak mungkin akan sampai pada tingkatan syukurnya. Kenapa? Dia tidak tahu kalau itu sebuah kenikmatan. Kalau dalam ayat Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat apa tadi? Surat apa? Nah, saya nggak hafal suratnya ya, tapi hafal bunyinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu, dan jika kalian hitung-hitung ni'matallahi, nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Apa bedanya adat sama hasor ya? Yang pertama kan wa in ta'uddu, Allah menggunakan adat. Adat artinya hitung, menghitung. Hasor juga menghitung. Nah, apa bedanya? Jika kau hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung kenikmatannya. Nah, kalau adat itu menghitung, bisa dihitung. Ya, bisa menghitung. Ini kitab Fathul Majid berapa lembar? Bisa dihitung nggak? Namanya adat. Wa in ta'uddu, kalau kau hitung satu persatu, nanti itu ya. Lalu haso itu menghitung yang tidak bisa detail. Air Pak, saya menghitung air ini, kalau air itu satuannya apa Pak? Air itu satuannya Pak. Kalau ini kan lembar, buku per lembar. Kalau air liter, bukan liter. Oh, itu 1 liter masih bisa dipecah lagi, paling kecil. Molekul ya. Ya nggak tahu ya. Molekul coba Pak. Bisa nggak Pak dihitung Pak? Tidak bisa menghitung. Ini namanya la tuhsuha. Kalau kau hitung molekulnya ada berapa, nggak bisa kau hitung. Sama Pak, kita bernapas 24 jam Pak. Bisa nggak menghitung nikmat Allah? Walaupun hitung satu persatu, tidak bisa menghitung nikmatnya Allah. Kita dikasih telinga ini Pak. Telinga di sini ya. Nah. Terus dalamnya kenapa? Di dalamnya itu namanya apa? Yang pahit itu, ya. Kenapa di telinga ini Pak dalamnya ada yang rasanya pahit sekali? Coba. Oh, kita nggak pernah menghitung itu. Coba kalau sini rasanya manis, maka di musim tidur semutnya berapa coba? Tuh, kalau di telinga kita dikasih apa kopok ya, kopok era apa rasanya manis, wah nggak mungkin bisa tidur. Mau tidur di mana? Tidur di sini baru ngantuk sekian, langsung semutnya masuk, gitu coba. Maka la tuhsuha, tidak bisa menghitungnya. Maka yang pertama, barang siapa yang tidak mampu mengetahui itu sebuah kenikmatan, bahkan dia balkana jahilan dia, bahkan dia bodoh terhadap nikmat yang ada, lam yaskurha, tidak mungkin dia akan berterima kasih, tidak mungkin dia akan mampu bersyukur atas kenikmatan yang ada. Kenapa?
dia nggak tahu itu sebuah kenikmatan. Maka kita harus banyak-banyak merasakan kenikmatan dari Allah. Tapi kadang saya gersuluh ya Pak, gersuluh pagi, gersuluh waktu yang enak, yang enak, makan nggak enak, tidur, yo sudah sulit, kalau sudah tidur cepat bangun, kalau udah bangun nggak bisa tidur lagi, gitu ya Pak. Ini gersuluh Pak. Coba bandingkan, ya, bandingkan dengan kenikmatan yang ada. Jadi ingatlah nikmat Allah ya, ingatlah nikmat Allah. Ini yang pertama ya. Lanjut. Wa man arafaha walam ya'rafil mun'im biha lam yaskurha aidon. Yang kedua, orang yang mengetahui itu sebuah kenikmatan, tapi dia tidak mampu makrifat kepada mun'im, nggak bisa bersyukur. Tahu itu kenikmatan, tapi dia tidak bisa makrifat kepada mun'im, tidak bisa mengetahui, tidak bisa tadi menasabkan, menghubungkan dengan al-mun'im. Maka menurut buku ini lam yaskurha aidon, dia juga sama-sama tidak akan bisa bersyukur. Sudah tahu kenikmatan itu adalah nikmat, tapi dia tidak bisa nyambung kepada Allah, nggak bisa makrifat kepada Allah. Kalau udah makrifat kepada Allah, maka dinasabkan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arafa nikmata wal mun'ima lakin jahadaha kama yajhadul munkarul nikmatil mun'im alaihi faqad kafaroha. Nah, yang nomor 3 ini sekarang. Yang nomor 3 itu barang siapa yang mengetahui itu sebuah kenikmatan, ya, sudah mengetahui mun'im, sudah ma'rifat kepada Allah, tetapi dia ingkar atas nikmat yang diberikannya, sebagaimana orang yang mengingkari nikmat kepada mun'im, maka sungguh dia telah ingkar terhadap nikmat Allah. Yang nomor 3 dulu ya. Jadi yang nomor 3 itu orangnya tahu ini kenikmatan, sudah makrifat kepada Allah, tapi dia mengingkarinya. Maksudnya itu tidak mau menunaikan apa yang ia terima dari nikmat itu. Faqad kafaroha, maka sungguh dia telah ingkar nikmat itu. Kafaroh bukan kafir ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita baca letterlet, wah, orang yang dikasih ini, orang yang tahu itu nikmat dari Allah, itu sebuah kenikmatan, tapi tidak mau bersyukur, sungguh kafir dia. Berbahaya ya. Nah, kafir itu artinya bukan adalah kafir keluar dari agama Islam, tapi dia mengingkari kenikmatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada sampai nomor 5 ya, ini baru 3. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.